kita akan masuk ke dalam Matius 25 ya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Michael dengan tema siap setiap saat. Eh, ini adalah perumpamaan, ya, tiga perumpamaan, ya. Tapi konteksnya dulu kita lihat. Nah, Matius 25 jelas adalah kelanjutan langsung dari pengajaran di Matius 24 tentang akhir zaman, ya. Ada kata-kata pada waktu itu, jadi masih konteks akhir zaman, begitu ya. Cuman tidak lagi bicara kapan, begitu loh. Bukan kapan kedatangannya, ya memang itu kan pertanyaan para murid. Ya, 2 minggu lalu kita bahas itu. Kapan kedatanganmu, apa tanda-tandanya? Udah bukan begitu, ya. Tetapi Matius 25 bicara bagaimana seharusnya murid-murid hidup dalam penantian, ya. Kan Yesus tuh akhirnya menyimpulkan tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak, kecuali Bapa soal kedatangannya, begitu ya. Tapi lalu, karena kita nggak tahu, lalu kita nggak ngapa-ngapain, oh tidak, ya. Justru dalam masa penantian ini, Yesus mengajarkan melalui Matius 25 bagaimana cara menantinya. Nah, memang di sini kita melihat ada bahaya obsesi waktu ya. Kalau semakin terobsesi dengan menghitung waktu kedatangan Kristus, kita malah kehilangan esensi kesiapan itu sendiri. Itu sebabnya saya yakin kita tidak akan menghabiskan banyak waktu ya kalau bicara akhir zaman tentang tanda-tanda, perkiraan, spekulasi karena pada akhirnya hasilnya hanya kita tetap tidak tahu dan kita membuang begitu banyak waktu untuk persiapan hati sebetulnya ya yang lebih penting. Itu sebabnya percakapan Yesus alihkan dari prediksi, tanda-tanda kepada persiapan hati, preparation begitu loh. Ya. Dan menariknya cara Yesus mengarahkan murid-muridnya itu melalui perumpamaan, storytelling, saudara sekalian, parable ya. Perumpamaan itu kenapa sangat efektif dan sangat penting dalam konteks ini? Karena dalam kisah perumpamaan atau cerita, itu kita yang mendengar itu kita dipaksa untuk terlibat aktif ya. Dengan merenungkan refleksi diri ya untuk menentukan sikap. Kita tuh mau jadi tokoh yang mana? Apakah kita mau jadi gadis yang bijaksana atau jadi gadis yang bodoh? Kita mau jadi hamba yang 5, 2 atau hamba yang 1 talenta? Ya, kita mau jadi kambing, apa kita mau jadi domba? Kan kira-kira begitu ya. Perumpamaan itu memaksa kita merenungkan posisi diri kita. Di mana dan siapa kita dalam cerita itu. Nah, Yesus menggunakan 3 perumpamaan yang saling melengkapi. Ya, Eh, jadi bukan satu perumpamaan saja, tapi 3 ya. Jadi intinya apa yang dia mau sampaikan melalui 3 perumpamaan ini, kesiapan itu bukan hanya soal, oh ya, ini cara kamu menanti. Tapi bagaimana kita hidup dalam masa penantian. Nah, jadi bukan hanya, oke, Tuhan Yesus akan datang, kamu tidak tahu waktunya, tunggu aja. Nggak sekedar begitu, saudara sekalian, tetapi ada hal-hal, ada cara-cara kita hidup dalam masa sambil menunggu kedatangan Yesus kedua kali ini. Dan ini yang kita lihat, Yesus sampaikan dalam perumpamaan, menarik sekali ya. Dalam perumpamaan, artinya betul-betul Tuhan mau kita secara pribadi merenung, saudara sekalian ya. Kita itu yang mana saat ini kita mau jadi bagaimana ya. Nah, ada 3 perumpamaan Yesus gunakan dalam seluruh Matius 25. Perumpamaan yang pertama adalah tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Apa sih fokus dari perumpamaan ini? Masalah kesiapan, persiapan pribadi. Ya. Jadi persiapan atau kesiapan ini, readiness ini sifatnya internal, tidak dapat dipindah tangankan. Sama seperti gadis bijaksana, tidak bisa membagikan minyaknya, begitu ya, kepada gadis yang bodoh. Ya, nanti nggak cukup buat kami. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa ditransfer, dipindah tangankan. Ya. Nah, ini menekankan perlunya ketekunan rohani yang terus dijaga sampai saat kedatangan mempelai. Ya, ini perumpamaan yang pertama, saudara sekalian. Nah, perumpamaan yang kedua adalah tentang perumpamaan talenta, ya. Nah, fokusnya adalah kembali kepada stewardship atau penata layanan yang setia, ya, stewardship, saudara sekalian, ya. Jadi yang mau disampaikan melalui perumpamaan talenta adalah kesiapan itu kita harus buktikan dalam sikap tanggung jawab sehari-hari, ya. Dan kesetiaan kecil itu menjadi bukti nyata dari kesiapan sejati. Nah, itu yang kedua nanti kita akan lihat. Yang ketiga, perumpamaan yang ketiga adalah domba dan kambing, ya. Fokusnya apa? Kasih yang nyata, kasih yang praktis, begitu ya. Jadi yang mau disampaikan adalah perbuatan kasih kepada sesama
Itu bukti terjelas dari kesiapan yang otentik. Jadi, are you ready? Ya, itu kan pertanyaannya begitu ya. Bagaimana kita tahu kita siap? Ya, kita mengasihi secara nyata begitu kan. Nah, ini menghubungkan iman dengan penghakiman akhir ya. Iman dan penghakiman akhir. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat berikutnya yaitu kita masuk ke dalam perumpamaan yang pertama. Perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan bodoh ya. Nah, ini konteksnya memang mengambil tradisi pernikahan Yahudi. Memang waktu kedatangan mempelai laki-laki tidak dapat diprediksi. Pokoknya tunggu aja begitu ya mempelai perempuan ya. Nah, kenapa Yesus gunakan tradisi ini dalam perumpamaan? Untuk menekankan memang akan ada penundaan yang lama. Jadi jangan karena Yesus sudah naik ke sorga, dia berkata, malaikat berkata dia akan datang dengan cara yang sama. Yesus berkata, aku akan datang kembali. Bukan berarti besok dia datang lagi. Siap-siaplah adanya penundaan yang lama. Bukan sebentar, yang lama begitu ya. Tetapi kan berapa lama kita tidak pernah tahu. Karena itu harus selalu siap begitu ya. Termasuk siap untuk kalau belum datang-datang. Meskipun kedatangan Kristus bisa terasa tertunda. Sama seperti mempelai wanita, menunggu mempelai pria, kok nggak datang-datang? Tetap menanti. Karena kedatangan Yesus yang tidak bisa diprediksi itu bisa anytime, saudara sekalian ya. Nah, kalau kita lihat di level permukaan, sebetulnya 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu kan sama aja. Mereka hadir, mereka bawa pelita, mereka berkomitmen untuk menunggu. Ya, jadi nggak ada masalah begitu ya, saudara sekalian ya. Nah, perbedaan yang penting adalah gadis bijaksana membawa minyak cadangan. Nah, ini yang tidak kelihatan. Orang hanya melihat minyak yang ada di lampu begitu ya, di lampu yang dibawa begitu kan ya. Tetapi orang kan tidak bisa melihat cadangan minyak yang dibawa di kantong misalnya begitu ya, atau di tas di mana begitu kan. Nah, itu tidak tahu. Jadi apa yang kita mau katakan? Gadis yang disebut bodoh itu bukannya tidak bawa minyak buat pelita, bawa, tapi hanya secukupnya. Hanya fokus yang penting pelitanya nyala begitu ya. Tidak pikir nanti kalau udah pelitanya mati, mempelai pria belum datang, bagaimana kita menyalakannya, begitu kan? Dia tidak pikir ke sana, hanya fokus here and now, begitu kan? Maka kesiapan hati sering tidak terlihat dari luar ya. Dan perbedaannya itu tidak nampak mata saudara sekalian ya. Jadi ini internal preparation ini memang seringkali masing-masing orang kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu sesama orang Kristen, sesama jemaat gereja, mana kita bisa melihat ya, memastikan sebetulnya seberapa dalam akar rohani seseorang. Nah, itu tidak bisa dipastikan, saudara sekalian ya. Tetapi ini poinnya justru ya, kita harus memperhatikan secara pribadi, bahkan apa yang orang tidak bisa lihat begitu loh ya. Dan krisis ini akhirnya muncul ketika pelita itu padam. Dan gadis-gadis bodoh yang pas-pasan membawa minyak itu minta minyaknya. Bagilah minyakmu kepada kami, begitu ya. Karena kami udah habis minyaknya. Jawaban gadis bijaksana, nggak bisa. Nanti tidak cukup untuk kami dan kamu. Dua-duanya mati, begitu loh. Ya, memang nggak bisa, saudara sekalian ya. Nah, aspek persiapan rohani tidak bisa dipinjam atau ditransfer. Ya, orang kalau tidak rajin baca Alkitab, tidak bisa dia lalu tahu Alkitab dengan pinjam kerajinan pasangannya. Tidak bisa. Ya, jemaat kalau misalnya tidak mendalami firman Tuhan, tidak bisa dia pinjam kedalaman sang pendeta, ya, sang hamba Tuhan. Oh, yang penting kan Pak Pendeta dalam bicara apa ya, memahami firman. Tidak bisa, saudara sekalian ya. Kita tidak bisa meminjam kedalaman rohani, persiapan rohani dan kerohanian orang lain, sedekat apapun orang itu pada kita, ya. Dia mungkin keluarga kita, dia teman kita, dia saudara seiman kita, teman gereja kita. Kalau sudah bicara preparation, masing-masing saudara sekalian ya, tidak ada grup-grupan. Kita bisa adakan grup, kita bisa PA bersama, kita bisa KTB, kita bisa PD berdoa bersama. Tapi in the end kalau bicara personal preparation is personal ya, tidak bisa rame-rame ya. Dan betul pada akhirnya ya pintu ditutup, keputusan final tidak ada kesempatan yang kedua, begitu ya. Lalu ya ketika di dalam ayat yang ke-10, akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, maksudnya gadis-gadis bodoh ini membeli minyak karena udah kehabisan,
Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi betul-betul ketika pintu sudah ditutup, keputusan final, tidak ada kesempatan kedua. Kata-kata yang mereka dengar dari balik pintu adalah, aku tidak kenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Artinya apa, saudara sekalian? Kedekatan dengan aktivitas rohani bukan jaminan kesiapan rohani yang sejati. Ya, sama-sama gadis, sama-sama bawa pelita, sama-sama bawa lampu, sama-sama menanti. Dekat sekali toh sebetulnya kan sangat dekat, tetapi tetap aja miss ya. Miss besar, saudara sekalian. Jadi hasil akhir ditentukan berdasarkan kesiapan yang sejati, bukan sekedar niat baik ya. Bukan sekedar niat baik. Ya, maksudnya baik sih, tapi ya tidak cukup saudara sekalian kalau sudah bicara something personal at the end begitu ya. Harus betul-betul ada persiapan yang real ya, bukan cuma niat sih persiapan, nggak cuma itu saudara sekalian. Nah, kemudian Yesus masuk ke perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang talenta. Saudara, perumpamaan ini menggeser fokus dari sekedar kesiapan pasif ya menjadi penata layanan aktif, in action, kira-kira begitu ya. Jadi dari kesiapan pasif menjadi penata layanan aktif. Nah, Yesus pakai di sini adalah konteks bisnis ya, mengelola talenta, mengelola investasi begitu ya. Saudara, sang tuan mempercayakan talenta dalam jumlah besar ya. Kira-kira satu talenta itu 20 tahun upah ya. Jadi banyak sekali ya. Ya, kira-kira ini plus minus dah ya. Nah, memang pembagian ini dilakukan menurut kesanggupan masing-masing hamba. Menariknya, saudara sekalian, tidak ada instruksi detail. 5, 2, 1. Apa yang harus kami lakukan? Terserah. Ya, Tuhan memberikan kebebasan gitu ya. Tidak ada instruksi detail. Para hamba diharapkan memakai ya kan inisiatif dan hikmat mereka. Terserah mau buka restoran, ya, mau dagang apa bahan bakar atau mau buka kantor travel, mau buka jasa konsultasi, apa terserah begitu ya. Mau taruh di investasi ini itu tidak ada instruksi itu, saudara sekalian. Ya, jadi para hamba itu harus menggunakan inisiatif dan hikmat mereka. Nah, respon tiap hamba menyatakan isi hati mereka. Hamba pertama dan hamba kedua segera pergi. Ya, artinya mereka melakukan tindakan langsung tanpa ragu ya. Artinya mereka they know what to do ya. They know what they are doing. Mereka tahu apa yang mereka mau lakukan dengan talenta yang sudah direncanakan. Jadi memang ada hubungan dengan sikap ready juga ya. Mereka sudah ready. Begitu dipercayakan talenta, mereka langsung tahu mau kemana, saudara sekalian ya. Dan ternyata hasilnya sama. Dua-duanya mendapat 100% keuntungan. Sekali lagi, nilainya bukan soal besar kecil, melainkan soal kesetiaan. Jadi mereka do their best, do their max, begitu ya. Nah, hamba ketiga lain sendiri, saudara sekalian ya. Dia mengambil langkah menyembunyikan talenta. Jadi strategi ini strategi defensif dan protektif, tapi lahir dari sikap hati ya. Bukannya tidak mampu. Sekali lagi, kita tidak bisa berkata hamba ketiga itu karena dikasih satu, dia nggak mampu begitu ya. Bukan. Bukan, saudara sekalian. Ini masalah sikap hati ya. Karena dia nanti kita lihat menaruh eh, apa namanya menaruh dia punya talenta bahkan di bank pun nggak kepikir begitu ya. Ini kan betul-betul masalah sikap hati. Nah, saudara, mengapa hamba ketiga ini berbeda? Ya, coba kita lihat sebentar. Mengapa hamba ketiga ini berbeda? Secara motivasi, dia digerakkan oleh ketakutan. Aku tahu bahwa Tuhan keras, jadi fear ya. Fear, saudara sekalian. Nggak tahu ya kenapa bisa fear begitu kan. Jadi relasi dengan tuannya itu memang tidak dekat ya. Sehingga boleh kita simpulkan begini saudara sekalian. Persepsi tentang Tuhan ya, apakah Tuhan itu menakutkan atau sangat menyenangkan, itu membentuk bagaimana seseorang meresponi kepercayaan yang Tuhan berikan.
ya. Kalau kita itu merasa Tuhan itu adalah Tuhan yang galak begitu ya, ya, ya tentunya kita juga hati-hati sampai seperti apa, jangan-jangan nggak berbuat apa-apa saking takut salah, ya. Kalau kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mempercayakan kepada kita, ya kita sedikit banyak memiliki keberanian, ya, memiliki keberanian. Nah, hamba yang setia menerima pujian identik dan upah relasi. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini upahnya ya saudara sekalian ya. Upahnya itu relasi joy dengan tuannya, begitu ya. Relasi. Jadi orang sering berpikir kalau setia pada talenta ya nanti dapat apa begitu ya. Sebetulnya lebih kepada relasi dengan tuannya ya. Nah, hamba yang jahat bukan hanya gagal bekerja, tetapi karakternya disingkapkan ya. Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Jadi sebetulnya ini bukan masalah banyak sedikitnya talenta nih saudara sekalian ya. Lebih kepada sikap ya dan relasi dengan Tuhan sebetulnya relasi dengan Tuhan. Hamba yang ketiga itu curiga sama tuannya, begitu. Engkau itu hamba yang jahat, apa tuan yang keras, begitu ya. Kamu menuai di mana engkau tidak menabur. Kita yang kerja, kamu yang nuai, begitu kan? Buat apa nih? Ambil lagi lah talenta kamu, begitu kan? Saudara sekalian itu kan malas, itu kan jahat, ya. Itu karakter yang disingkapkan, saudara sekalian. Jadi, kalau kita lihat perbedaan utama itu terletak memang dalam relasi hamba dan tuan ya. Ada trust versus curiga ya, trust versus suspicion. Nah, apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya orang percaya Tuhan menggunakan talenta ya, use it. Dan kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak gunakan talenta, lose it, akan kehilangan. Sehingga apa yang dia punya pun satu talenta itu diambil dari dia dan diberikan kepada yang lima talenta. Ya. Jadi prinsipnya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dipakai bagi Tuhan akan terus bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Tapi apa yang kita punya dari Tuhan, namun kita abaikan, kita nggak pernah pakai, itu akan lenyap. Ya, jadi kesetiaan itu membuka jalan bagi buah rohani, sedangkan kelalaian menutup pintu bagi pertumbuhan. Ya, jadi sekali lagi hamba yang malas ini, hamba yang ketiga ini kan bukan berbuat jahat ya, bukan membunuh, bukan mencuri, begitu kan, bukan merampok ya, dia hanya tinggal lalai saja begitu ya. Dia tidak pakai. Ya, kelalaian inilah yang menutup pintu bagi pertumbuhan ya. Jadi ini sesuatu yang kita harus perhatikan saudara sekalian ya, mengenai perumpamaan tentang talenta. Prinsip utamanya adalah kita harus pakai, kalau tidak itu akan hilang ya. Nah, perumpamaan yang ketiga, ini tentang penghakiman akhir, yaitu domba dan kambing, saudara sekalian ya. Jadi settingnya ini berpindah dari hal-hal di dunia, soal pelita, soal perkawinan, soal talenta, investasi, begitu ya, kepada peristiwa di sorga, yaitu penghakiman akhir. Nah, di sini kalau kita perhatikan, penghakiman itu mencakup semua bangsa tanpa terkecuali ya. Kalau kita baca di Matius 25 ya, ayat yang ke 31. Jadi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, jadi tanpa terkecuali ini melibatkan semua bangsa. Jadi kita sebut ini final judgment, kira-kira begitu. Ya, dan di sini kita melihat Kristus tampil bukan lagi sebagai hamba yang menderita, ya, melainkan sebagai raja yang berdaulat, hakim agung dari seluruh bumi. Ya, di sini Kristus dikatakan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Saudara, kriteria yang dipakai bukan pengetahuan teologi, pengetahuan doktrinal, melainkan 6 tindakan belas kasihan yang real, ya. Ini kriterianya, saudara sekalian ya. Di luar dugaan. Ya, kita pikir Tuhan Yesus akan mengetes begitu ya orang-orang ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Berikan arti Allah Tritunggal begitu kan ya? Atau apa itu artinya dua natur Kristus? Ternyata tidak, saudara sekalian ya. Yang dipakai sebagai ujian dalam perumpamaan ini yang kita maksudnya dalam kisah ini yang Yesus ceritakan adalah tindakan kasih begitu loh.
6 tindakan kasih, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, merawat yang sakit, dan mengunjungi yang di penjara. Ya, perbuatan yang sangat praktis dan ya sangat bisa dilakukan ya, tetapi memang memerlukan kesungguhan begitu. Nah, saudara, Kristus mengidentifikasi dirinya dengan saudara-saudara yang paling hina, yaitu sesama orang percaya yang mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kebutuhan. Ya, jadi sekali lagi, Kristus mengidentifikasi dirinya dengan saudara-saudara yang paling hina. Apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina, kamu lakukan bagi aku. Apa yang kamu tidak lakukan bagi saudaraku yang paling hina, kamu tidak lakukan bagi aku. Jadi luar biasa. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang menderita, orang yang dianiaya, orang yang ya tidak punya apa-apa, khususnya ya orang percaya, begitu ya. Maka apa yang kita pelajari dari sini prinsipnya saudara sekalian? Kita percaya bahwa Kristus hadir di dalam diri orang-orang yang terpinggirkan, ya. Jadi ketika kondisi mereka tersingkir, ya, terluka begitu ya, terlupakan begitu ya. Kita harus ingat bahwa Kristus memperhatikan mereka ya. Nah, hubungan dengan Kristus tidak bisa dipisahkan dari sikap terhadap sesama, khususnya mereka yang paling lemah ya. Khususnya mereka yang paling lemah. Sebab itu, saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen ya harus peka juga sebagai gereja begitu ya kepada mereka-mereka yang paling lemah ya. Itu bisa dikategorikan lemah secara kaum, misalnya kaum wanita atau anak-anak begitu ya, atau orang miskin atau orang yang disabilitas begitu ya, atau orang yang ya yang menjadi korban daripada perampokan, korban daripada fitnah begitu. Jadi orang-orang yang tertindas, Tuhan dekat kepada mereka yang hancur hatinya ya. Itu kita harus ingat prinsip Alkitab. Jadi apapun situasinya, kita mau peka kepada orang-orang yang berada dalam situasi menderita, dianiaya, dan berada dalam kebutuhan yang besar. Ya. Nah, saudara sekalian, baik orang benar maupun orang fasik dalam penghakiman ini disebut terkejut. Ya, orang benar tidak sadar mereka sedang melayani Kristus. Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan tidak dan kasih makan? Kapan kami melihat engkau haus ya dan kasih minum? Kapan kami melihat engkau di penjara dan mengunjungi engkau? Mereka nggak sadar. Mereka sedang melayani Kristus, ya. Jadi tindakan mereka ini mengalir secara alami dari hati yang diubahkan, bukan usaha mencari upah, ya. Bukan usaha mencari upah. Jadi tindakan mereka ini mengalir dari hati yang diubahkan, bukan usaha mencari upah. Orang fasik juga kaget begitu ya. Tuhan, Eh, kapan kami lihat engkau lapar tidak kasih makan? Kalau kami lihat engkau lapar, pasti kami kasih. Ya, kapan kami lihat engkau haus tidak kasih minum? Kalau kami lihat engkau haus, pasti kami kasih minum begitu ya. Jadi memang orang baik, orang benar tidak sadar dia berbuat baik. Orang fasik juga tidak sadar dia mengabaikan Kristus. Tidak sadar dia menolak Kristus, begitu kan? Nah, penolakan itu terjadi ketika mereka mengabaikan orang kecil. Yesus berkata, apa yang kamu tidak lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya bagi aku. Ya, jadi apa yang kita lihat di sini, saudara sekalian, ini bukanlah keselamatan berdasarkan perbuatan, ya, tetapi kisah ini melalui kisah ini Yesus mau menyampaikan kalau orang itu sudah jadi Kristen, mengalami kelahiran kembali, maka pasti buahnya itu adalah belas kasihan. Dia pasti hatinya tergerak, begitu ya. Dia saudara seiman kekurangan, masa dia nggak mau bantu, begitu kan ya. Katakan tidak bantu banyak, tapi masa tidak bantu sama sekali. Kalau dia melihat orang Kristen yang sedang dalam kondisi dianiaya, masakan dia tidak bahkan mendoakan, begitu ya. Kalau dia melihat orang Kristen yang sedang ada dalam kesusahan besar, masa sedikit pun dia tidak terpikir menolong, begitu kan, menghiburkan. Saudara sekalian, jadi belas kasihan itu bukan untuk keselamatan, tetapi bukti orang yang sudah diselamatkan, ya, buah dari transformasi batin kita. Nah, prinsipnya apa, saudara sekalian? Sekali lagi, Kristus mengidentifikasi dirinya
dengan anggota tubuhnya yang lemah, ya, dan menderita. Jadi sekali lagi, kita adalah gereja, dan di dalam gereja ada anggota-anggota yang hidupnya lancar-lancar, anggota tubuh yang baik-baik saja, ada anggota tubuh yang sakit, ada anggota tubuh yang menderita. Dan kita tahu bahwa penderitaan satu anggota tubuh adalah penderitaan seluruh tubuh. Kan begitu ya? Sama seperti kalau kita di badan ini ada masalah, misalnya salah satu organ kita, kan yang lain terganggu juga, pasti mempengaruhi. Nah, kita harus melihat diri kita sebagai satu tubuh ya. Dan Kristus mengidentifikasi dirinya dengan anggota tubuhnya yang lemah dan menderita. Karena itu Paulus mengatakan, kepada bagian tubuh yang nampaknya paling hina, justru kita berikan kemuliaan yang lebih besar, paling besar ya. Artinya memang harus ada perhatian khusus kepada mereka yang menderita, pada mereka yang membutuhkan, ya. Jangan menganggap mereka beban atau jangan menganggap mereka penghalang pelayanan Tuhan, begitu kan? Mengabaikan mereka sama dengan mengabaikan Kristus. Melayani mereka, memperhatikan mereka sama dengan menghormati Kristus, ya. Ini menarik sekali. Kenapa Tuhan Yesus merancangnya demikian, saudara sekalian, ya? Apakah ini menjebak? Bukan menjebak, saudara sekalian, sebetulnya ya. Ini adalah misteri inkarnasi. Kehadiran Yesus itu nyata dalam diri umatnya. Menarik sekali ya. Kehadiran Yesus nyata dalam diri umatnya ya. Penghakiman akhir, sekali lagi, bukan sekedar ujian kognitif loh ya, tapi ujian relasional. Apakah kasih Allah nyata dalam hidup kita sehari-hari? Jadi sekali lagi, kita percaya orang Kristen sudah diselamatkan oleh anugerah, ya dia tidak akan dihakimi, ya tidak akan dihakimi bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Tetapi tetap saja Tuhan akan menilai pekerjaan kita, begitu ya, akan menguji, begitu kan, apakah pelayanan kita ini dari motivasi kasih, begitu ya, atau ini dilakukan dari motivasi yang bukan dari kasih, ya, dan itu semua orang akan diuji di sana. Memang tidak mempengaruhi keselamatan, tetapi tentu orang yang sudah diselamatkan pasti memanifestasikan keselamatan itu dalam belas kasihan, ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat ada konsekuensi kekal. Hasil penghakiman itu bersifat simetris dan final. Orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Orang fasik masuk ke dalam siksaan yang kekal. Ya, jadi ada perbedaan yang mencolok dalam persiapan tempat. Surga dipersiapkan sejak dunia dijadikan. Ya, artinya memang Tuhan dari pertama tuh sudah menyiapkan sorga ya untuk orang-orang yang akan masuk ke sana ya bagi umatnya begitu kan. Mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal ya. Maka saudara sekalian, ini yang Yesus katakan ayat 41. Ia akan berkata juga kepada orang sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya. Nah, demikian juga ketika Yesus mengatakan uh, kepada orang benar, begitu ya. Dia mengatakan orang benar akan masuk ke dalam tempat yang kekal. Ya. Saudara, neraka itu disebut dipersiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya, ya, bukan dibuat bagi manusia. Tetapi ketika manusia menolak kasih karunia Tuhan, mereka sedang mengambil jalur yang sama dengan iblis. Jadi kan seringkali ada pertanyaan begitu ya, kenapa Tuhan bikin neraka, ya? Kok ciptakan manusia dengan niat mencemplungkan sebagian mereka ke dalam neraka? Sebetulnya tidak. Neraka itu dibuat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, untuk roh jahat, ya. Tetapi manusia yang menolak Tuhan Yesus ya sedang mengambil jalur yang sama dengan iblis, ya, juga berakhir di neraka. Sedangkan surga itu ya berbeda sekali ya, itu dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi memang yang Tuhan siapkan buat manusia itu adalah sorga, saudara sekalian ya. Eh, bukan neraka. Neraka itu dipersiapkan untuk iblis ya. Tapi orang-orang yang menolak Yesus ya mereka akan juga mengambil jalur yang sama dengan iblis, saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat ada kombinasi tiga perumpamaan ya. Secara fondasi kita lihat ada kesiapan rohani pribadi. Ini kita bisa lihat di dalam eh, gadis gadis yang bijaksana. Nah, kesiapan sejati berawal dari persiapan internal yang tidak bisa dipinjam ya. Masing-masing bawa minyak sendiri begitu ya.
Tidak bisa juga masing-masing itu pinjam-pinjaman minyak begitu. Kalau sudah bicara mengenai spiritual readiness begitu ya, ya itu masing-masing saudara sekalian ya. Bukan dibilang pasangan suami istri atau keluarga orang tua anak, sama sekali tidak ya. Jadi tidak ada jalan pintas ya, warisan rohani keluarga, kedekatan dengan komunitas atau aktivitas lahiriah tidak bisa menggantikan kesiapan pribadi ya di hadapan Allah. Jadi ini penting sekali saudara sekalian ada eh, fondasi ini ya. Tidak ada jalan pintas. Apakah warisan rohani keluarga? Oh, keluarganya memang yang sudah Kristen lama dan sudah melayani Tuhan. Tidak bisa, saudara sekalian ya. Ini masing-masing, bukan properti keluarga begitu kan? Atau ya orang ini dekat dengan komunitas ya, dekat dengan gereja, dekat dengan ini. Memang dari kecil dia di gereja. Tidak bisa juga itu ya. Atau aktivitas lahiriah begitu, dia banyak pelayanan dia ini begitu ya. Itu nggak bisa, saudara sekalian menggantikan kesiapan pribadi di hadapan Allah. Ya, itu sebabnya kita harus dengan baik-baik memikirkan hal ini. Yang kedua, kesiapan itu didemonstrasikan dengan apa? Pengelolaan setia kepercayaan Tuhan. Dalam hal ini, talenta. Jadi kita caranya menantikan kedatangan Yesus apa? Orang kan sering bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak datang langsung begitu kan ya? Kenapa Tuhan datangnya masih lama seolah-olah ada penundaan? Supaya memberikan kesempatan kepada kita mengelola kepercayaan yang Tuhan titipkan, yaitu talenta ya. Jadi sekali lagi kesiapan sejati menggunakan karunia, menggunakan kesempatan dan sumber daya yang dipercayakan Tuhan itu sangat penting ya. Jangan sampai menyembunyikannya karena takut ya, takut nanti orang minta tolong begitu ya, atau malas begitu ya buat apa? Nggak ada hasilnya kok saya mengembangkan talenta juga ya. Saudara, malas takut itu tidak boleh sampai kita jatuh ke sana ya. Karena fokus utamanya kan bukan pada jumlah atau hasil, tapi dalam sikap, yaitu apa? Kesetiaan dalam tanggung jawab yang diberikan. Kalau kita diberikan talenta, itu berarti saat yang sama pemberian, saat yang sama tanggung jawab. Kita mesti kelola. Kalau kita dipercayakan misalnya harta, begitu ya, itu adalah anugerah, itu juga adalah tanggung jawab. Harta mesti dikelola, menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat sesama, mencukupkan kebutuhan kita. Kalau kita diberikan apalagi, saudara sekalian ya, waktu. Waktu itu juga adalah anugerah Tuhan, juga tanggung jawab. Kita mesti gunakan waktu dengan baik. Jadi semua anugerah Tuhan, semua pemberian Tuhan saat yang sama adalah tanggung jawab, tugas yang harus kita jalankan dengan baik ya. Dan prinsipnya apa? Kalau kita bertanggung jawab dalam perkara kecil, itu bukti relasi kita dengan Tuhan itu baik ya. Karena sekali lagi, saudara sekalian, ketika bicara soal perumpamaan talenta ini, Yesus menyebutkan, barang siapa setia dalam perkara kecil. Jadi sering kalian dinilai Tuhan, bukan tanggung jawab dalam perkara besar, tapi tanggung jawab mulai dari perkara kecil. Kalau kita bahkan tidak meremehkan hal-hal kecil dalam relasi kita dengan Tuhan, itu menunjukkan kita dekat dengan Tuhan. Kita respect Tuhan, kita serius dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Ya. Nah, validasi terakhir dari kesiapan kita adalah real love, kasih in action. Ya, puncak kesiapan kita diukur melalui kasih love in action kepada saudara-saudaraku yang paling hina. Wah, ini tantangan saudara sekalian ya. Tentu kita sebagai manusia ya tidak bisa dekat dengan semua orang ya, tidak tergerak melayani semua orang. Tetapi di sini kita dipanggil untuk memvalidasi kesiapan kita dengan melihat orang-orang saudara-saudara kita yang menderita, yang membutuhkan itu secara serius melalui kacamata Kristus begitu ya. Melihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu bagi mereka, kita melakukan sesuatu langsung kepada Kristus. Nah, jadi ini penting ya, iman dan kesetiaan itu diuji dalam relasi. Bukan hanya melayani Tuhan secara vertikal, tapi bagaimana itu mengalir secara horizontal kepada sesama, ya. Jadi penekanannya jatuh kepada perbuatan kebenaran yang tidak disadari, unconscious righteousness. Jadi memang kita validasinya adalah kita berbuat sesuatu tanpa hitung-hitungan lagi. Kita ketika diingatkan sudah tidak sadar lagi. Nah, ini penting saudara sekalian. Kita mesti sampai ke level di mana itu otomatis dan natural mengalir ya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang menghitung semua kontribusi dan kebaikan kita.
Ketika seseorang sudah mulai menghitung kontribusi dan kebaikannya, maka dia sudah salah arah dalam mengelola talenta yang Tuhan berikan dalam pelayanan. Ya, sebagai contoh, ketika seseorang melayani Tuhan, lalu kemudian fokusnya lebih kepada, wah saya ini sudah banyak sumbangsinya, saya ini banyak kontribusinya, terus-menerus yang dipikirkan demikian, berarti ada sesuatu yang tidak sehat di situ. Karena kenapa? Karena kalau perbuatan itu sungguh-sungguh mengalir, maka seharusnya tidak dihitung dan tidak disadari. Bukan hasil perhitungan, bukan disadari, tapi buah alami dari hati yang diubahkan ya. Jadi ini sangat penting, saudara sekalian, untuk kita memperhatikan bagian yang ketiga, yaitu perumpamaan kambing dan domba ya. Nah, sekarang siap setiap saat. Bagaimana kita hidup dalam kesiapan, saudara sekalian? Saudara, kita kembali kepada perumpamaan mengenai gadis bijaksana, gadis bodoh itu ya, mengenai pelita pribadi. Kita harus memperhatikan kesehatan rohani pribadi ya. Mari kita membangun cadangan minyak kita pribadi. Baik itu doa pribadi, pembacaan perenungan Alkitab, tidak perlu kita lihat kiri kanan, mereka sudah baca berapa banyak, mereka baca atau enggak hari ini. Kita fokus kepada cadangan minyak kita sendiri. Ya, sama seperti dunia ini, setiap negara pasti ada namanya strategic reserve, begitu ya. Setiap negara pasti ada cadangan minyak, begitu. Nanti misalnya minyak lagi mahal, super mahal, ya digunakanlah cadangan minyaknya supaya semoga harga jatuh begitu kan dan supply itu ada, jangan sampai langka. Nah, itu cadangan minyak penting. Kalau negara pun seperti itu, kita orang Kristen secara pribadi juga harus membangun cadangan minyak, strategic reserve, saudara sekalian ya. Nah, ini fondasi yang menopang kesiapan, itu bukan sesuatu yang bisa dipinjamkan ke orang lain. Saudara, aku yang baca Alkitab buat kamu ya, atau suamiku atau istriku, aku yang baca Alkitab buat kamu. Kamu nggak usah, nggak bisa saudara sekalian. Setiap orang juga harus baca, setiap orang harus berdoa. Kita menasihati, mengingatkan satu sama lain, berdoa, berdoa, begitu kan? Nggak bisa suami atau istri berkata, kamu dong doain saya. Iya, kamu juga harus berdoa sendiri. Ya, nggak bisa cuman begitu, ya kan? Ayo kita baca Alkitab, kamu dong bacain buat saya. Ya, you also have to read it yourself, begitu loh. Jadi ini sangat penting agar kita tidak menggantikan kesiapan pribadi dengan misalnya minta tolong pasangan, minta tolong orang tua, minta tolong keluarga, saudara seiman. Bukan nggak boleh minta tolong, tapi kalau sudah bicara kesiapan pribadi, it has to be us, not somebody else, begitu ya. Nah, menumbuhkan karakter Kristus, saudara sekalian ya. Ini cara kita juga menjaga kesehatan rohani. Cara kita bicara, coba kita evaluasi, begitu ya. Cara kita merespon konflik, cara kita memperlakukan keluarga, apakah kita sehat, atau sedang tidak baik-baik saja, tidak sehat, atau kita sakit, atau super-super sakit, begitu kan ya. Jadi memang kita harus melakukan self-examination yang sehat dari waktu ke waktu, ya. Mengevaluasi, bertanya kepada diri kita, apakah kita sedang bertumbuh, atau sedang mandek? Apakah kasih kepada Tuhan dan sesama semakin nyata atau justru semakin melemah? Ya, jadi ini yang pertama, saudara sekalian ya. Perhatikan kesehatan rohani pribadi kita. Yang kedua, saudara sekalian, dalam hidup ke setiap saat ini adalah kita belajar dari perumpamaan talenta, kita harus mengelola dengan setia tanggung jawab yang kecil, yaitu apa yang sehari-hari loh, ya. Jadi kita nggak bicara tanggung jawab besar, proyek-proyek besar, kita nggak bicara ya pas di gereja seminggu sekali, kita bicara daily life sebetulnya ya. Itu adalah ujian integritas dan ujian kesetiaan dan kesiapan kita ya. Kan tidak dikatakan Yesus datangnya kalau pas kita di gereja. Yesus pasti akan datang kalau hari Minggu. Kan tidak begitu. He can come anytime, begitu ya. Dan kapan waktu di mana kita harus ekstra siap? Ya waktu kita bukan di gereja. Dalam hidup sehari-hari. Kalau di gereja otomatis kondisinya, atmosfernya membuat kita lebih ready, begitu kan. Tapi yang kita mungkin tidak sadar, ya, tidak seringkali tidak siap ya di rumah, di pekerjaan, ya dalam rekreasi, dalam hidup sehari-hari. Nah itu saudara sekalian, karena itu kita masih menunjukkan kesiapan dengan tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Misalnya apa? Integritas dan teladan di tempat kerja. Memang kita bekerja untuk gaji, begitu ya. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga dan diri kita, begitu kan. Tapi tentu kita harus ingat kehadiran kita yang bekerja itu mencari nafkah adalah kehadiran Kristen. Sehingga harus ditanya bagaimana integritas dan teladan kita sebagai orang Kristen di tempat kerja. Kan tidak terhindarkan. Kita tidak bisa memisahkan kita orang Kristen dari kita sebagai profesional. Kita adalah profesional yang saat yang sama adalah orang Kristen.
apa yang kita lakukan secara profesional tetap akan dinilai sebagai orang Kristen. Nah, karena itu kita harus menjaga integritas dan teladan di tempat kerja, ya. Demikian juga dalam pelayanan kita dalam komunitas iman. Menggunakan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus, tidak hanya menjadi penonton. Oh, sudah banyak yang pelayanan, saya nggak usah lah, saya datang aja ibadah. Saudara, kalau bisa kita jangan menjadi orang yang demikian, ya. Bukan saya katakan ibadah itu salah, tetapi tentunya kita tidak mau jadi penonton intinya, ya. Kita perlu mengelola talenta yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab. Berikutnya adalah keuangan. Nah, saudara sekalian, mari kita hidup sederhana begitu ya, karena buat apa kita juga hidup mewah-mewah ya. Mari kita belajar memberi dengan murah hati begitu ya. Dan bagaimana kita mengatur dengan hati-hati supaya berkat finansial sungguh menjadi alat untuk tujuan kerajaan Tuhan ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara sekalian, ya. Dan berikutnya adalah mempergunakan waktu yang ada, ya. Jadi hidup dengan arah yang jelas, prioritas yang benar, dan tidak terjebak pada kesibukan tanpa arti, ya. Sekedar mengisi waktu agar tidak bosan. Jadi, ya kita ada waktu libur, ada waktu di rumah, begitu kan ya. Ya kita mesti punya prioritas, apa sih yang harus kita kerjakan, tugasnya apa, arahnya kemana, dan jangan sampai kita terjebak dalam kesibukan tanpa arti, ya. Dan berikutnya, saudara sekalian, bercermin dari perumpamaan yang terakhir atau kisah yang terakhir mengenai kambing domba, begitu ya. Mari kita menunjukkan kasih yang nyata dalam komunitas iman, ya. Yaitu apa? Memenuhi kebutuhan nyata sesama orang percaya, saudara sekalian ya. Baik itu dukungan finansial, penghiburan emosional, atau penguatan rohani. Ya, mari kita melakukannya itu, saudara sekalian ya. Mengunjungi mereka yang di penjara, merawat yang sakit, menolong mereka yang sedang menganggur, tanpa mencari keuntungan pribadi. Kita tahu dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, akan semakin banyak orang menganggur ya. Ya, memang godaan bagi banyak orang adalah mengatakan, ya inisiatif dong cari pekerjaan, jangan nganggur-nganggur aja. Tetapi tentu lebih dari itu kita dipanggil juga untuk menunjukkan belas kasihan. Apa yang kita bisa bantu untuk orang tersebut mendapatkan kembali pekerjaan atau bisa hidup selama dia sedang mencari pekerjaan sampai dapat begitu ya. Dan kita melakukan itu tanpa mencari keuntungan pribadi, saudara sekalian. Ya, jadi ini kasih yang nyata dalam komunitas iman ya. Dan menunjukkan keramaan yang otentik begitu artinya kita menyambut orang asing, membuka diri bagi mereka yang membutuhkan tempat aman. Ya bukan berarti orang tinggal di rumah kita, tapi mungkin orang perlu telinga kita, orang perlu tempat untuk mencurahkan isi hatinya begitu ya. Tentunya menyalurkan kasih Tuhan dengan kesungguhan ya. Dan tentunya juga mendukung keadilan bagi yang terpinggirkan. Jadi kadang ya kita harus jelas ya berdiri dengan mereka yang tertindas, bersuara untuk mereka yang tidak didengar, dan menjadikan nilai-nilai kerajaannya Tuhan itu nyata dalam konteks sosial ya. Jadi ini hal-hal yang kita perlu lakukan, saudara sekalian ya, dan bisa lakukan sebetulnya di dalam kita menghidupi penantian akan kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kita disebut siap, bukan sekedar kita nunggu, nggak ngapa-ngapain, dan siap begitu ya. Tapi kita do something, begitu ya. Kita isi cadangan minyak kita, begitu ya. Selalu kita periksa kesehatan rohani kita. Kemudian kita kelola, gunakan talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Dan kita perhatikan saudara-saudara yang paling tertindas. Saudara-saudara yang terpinggirkan. Saudara-saudara yang terlupakan. Itu cara kita menanti. Ya, maka saudara sekalian siap setiap saat artinya apa yang kita bisa simpulkan? Kesiapan sejati bukanlah memprediksi masa depan ya karena kita nggak tahu kapan Yesus datang kembali. Tapi hidup setia hari ini. Itu yang kita harus lakukan ya. Yesus tidak memberi jangka waktu. Bisa cepat, bisa lama. Bisa rasanya itu seperti kemarin, bisa rasanya seperti tertunda lama. Tapi dia memberikan prinsip-prinsip kekal sampai kapanpun, di zaman manapun, ini tetap berlaku ya. Dan kesiapan itu adalah suatu gaya hidup, bukan pencapaian sekali jadi. Jadi artinya apa saudara sekalian? Oh, memang dia tipenya orang yang siap, apa-apa planning. Bukan saudara sekalian. Itu bukan lahir seperti itu, bukan pencapaian sekali jadi begitu ya. Tapi ini gaya hidup terus-menerus ya. Kadang kita ready, kadang kita tidak. Waktu kita ready, puji Tuhan, kita ingatkan orang lain yang tidak ready. Waktu kita tidak ready, ya biarlah orang ingatkan kita, kita terima ya. Mari kita ready. Tuhan ingatkan kita juga kita. Jadi ini gaya hidup ya, pergumulan setiap hari agar kita tetap dalam keadaan ready. Karena memang kata Yesus, roh itu memang penurut tapi daging lemah ya. Siap berarti hidup setia dalam iman, pelayanan dan kasih ya. Maka
pertanyaan utama kita, saudara sekalian, jika Yesus datang hari ini, apakah dia akan mendapati aku setia? Karena ini masalah bagaimana kita menanti. Soal waktunya kita tidak tahu. Jadi kita perlu asumsi Yesus datang hari ini atau Yesus datang besok. Pertanyaannya, bagaimana sikap aku dan apakah dia akan mendapati aku setia? Demikian saudara sekalian ya, seluruh Matius 25 bagi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Michael ya untuk memandu kita dalam diskusi tanya jawab. Silakan Pak.